Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Jin, masih di Cermis, cerita mistis. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan ulasan cerita kiriman dari subscriber Mas Aditya Bagus dengan judul Tumbal Pasugihan Perjaka. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kenalkan, namaku Adit. Selain bekerja, saat ini aku sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Islam Negeri Bandung. Karena waktu kuliah hanya hari Jumat dan Sabtu, maka waktu sering kuhabiskan di kantor dan di rumah. Kantor yang terletak di daerah Pasir Kaliki dan rumah di Ranca Engkek membuat estimasi waktu berangkat dan pulang kantor memakan waktu yang cukup lama. Hal ini yang membuat aku sering pulang larut malam. Satu minggu sebelumnya semua masih terlihat baik-baik saja, hingga pada malam Rabu di bulan Desember 2019 semua berubah menjadi menakutkan. Malam itu di kantorku sedang merayakan pesta kecil-kecilan karena target tahun ini melampaui yang diharapkan. Semua nampak menikmati pesta itu, tapi tidak dengan Mbak Friska. Dia duduk membelakangi kami menghadap jendela dengan tangan memegang segelas minuman. Sedikit tentang Mbak Friska. Dia adalah wanita pendiam yang pernah aku temui. Namun di usia 29 tahun, Mbak Friska juga belum berumah tangga. Mengingat perempuan di usia seperti ini seharusnya sudah menikah, bahkan banyak yang sudah memiliki anak. Melihat dari fisik dan penampilan, aku rasa mudah bagi Mbak Friska mendapatkan pendamping hidup. Tapi dia menutup rapat privasi itu. Mbak Friska bagiku sangat misterius. Dengan rasa penasaran, aku menghampiri Mbak Friska. Gimana pestanya? Rame, Mbak? Dia hanya menatap dengan ekspresi yang datar. Setelah beberapa detik kembali memalingkan mukanya ke arah jendela. Namun ada yang aneh ketika aku menatap pergelangan tangannya. Di situ seperti ada bekas luka silet, tapi bentuk tulisan aksara Sunda lama. Perhatianku teralihkan ketika dia kembali menatap
aku dengan tajam sambil menutup pergelangan tangannya. Setelah pesta selesai sekitar pukul 11:30 malam, aku langsung pulang. Malam itu kota Bandung diguyur hujan deras ketika aku sedang mengendarai mobil pulang. Ketika berada di jembatan Pasopati, mobil di belakangku terus membunyikan klakson dan lampu tembak. Akhirnya aku memberikan jalan mobil itu. Ternyata mobil yang menyalip tadi adalah milik Mbak Priska. Aku tahu betul dan ciri khas mobilnya. Sampai di lampu merah gazebo, aku melihat mobil Mbak Priska berhenti menunggu lampu hijau. Mobilku persis di sebelah kanan mobilnya. Aku buka kaca bagian kiri dan berharap Mbak Priska juga membuka kacanya sekedar untuk menyapa. Beberapa detik kemudian dia membuka kacanya, tapi wajahnya tetap mengarah ke depan. Aku kaget ketika melihat sosok di sebelah Mbak Priska. Di situ nenek muka rata dengan ular di lehernya mengarahkan wajahnya kepadaku. Dan ketika aku lihat, air hujan yang mengenai mobil Mbak Priska berubah menjadi merah darah. Tiba-tiba Mbak Priska membalikkan wajahnya kepadaku. Betapa kagetnya, matanya merah menyala menatapku dengan darah yang keluar dari matanya. Dan dengan tangan yang bersisik seperti ular, Mbak Priska menunjukku sambil berkata, "Kamu harus mati." Setelah malam itu, kejadian-kejadian aneh datang silih berganti. Aku tak percaya dengan apa yang aku lihat dan aku alami malam itu. Ditambah perasaan dalam hati yang tak tenang karena diteror. 2 hari kemudian, saat aku baru saja tiba di rumah pukul 10 malam, ada pesan masuk WhatsApp dari Teh Rani, teman kantorku. Sungguh tak percaya aku mendengar kabar itu yang membuat hatiku semakin gak karuan. Aku membalas turut berduka cita dan besoknya aku melayat ke rumahnya. Sama seperti Teh Rani, Putra adalah teman sekantorku. Tak selang beberapa menit kembali ada notifikasi pesan masuk. Ternyata dari Mbak Priska. "Kamu berikutnya." Wah. Melihat pesan itu aku sangat kaget sekali ketika membacanya. Aku gak berani untuk membalas pesannya. Apa mungkin Mbak Priska penyebab kematian Putra? Tapi kenapa? Apa yang sebenarnya dia lakukan dan sembunyikan? Aku jadi berpikir-pikir. Aku terus memikirkan itu. Keesokan harinya, beberapa teman kantorku termasuk Teh Rini dan Mbak Priska melayat ke rumah Putra. Haru pilu menyelimuti rumah duka. Aku melihat ibu Putra begitu sedih. Matanya sembab karena dari tadi malam menangis. Namun ada yang janggal dari jenazah Putra. Kulit mukanya bersisik dan berlendir. Menurut keluarga Putra, semalam sebelum meninggal, ketika di dalam kamarnya, Putra berteriak histeris dan ketika ibunya masuk, Putra sudah tidak bernyawa dengan posisi mayat mengeluarkan darah di mulut dan hidungnya. Keluarga Putra menolak untuk diautopsi.
Kami duduk melingkari jenazah putra. Namun ada sosok lain yang kulihat di samping dan belakang Mbak Priska. Di sampingnya ada sosok wanita berkonde dan penampilan seperti wanita Sunda dengan senyum mengerikan, dengan mengusap-ngusap jenazah putra. Dan di belakang Mbak Priska, sosok nenek muka rata dengan ular di lehernya. Mbak Priska sendiri hanya diam, tak banyak bicara dengan ekspresi datar. Aku yakin sosok dua wanita itu hanya menampakkan wajahnya kepadaku. Setelah mendengar cerita itu, kami berencana pulang. Di ruang depan itu kami hanya ibu, bapak beserta adiknya putra. Dan ketika hendak pamit saat melewati jenazah putra, aku lihat Mbak Priska melukai tangannya sendiri dengan silet, kemudian menjatuhkan setetes darah ke wajah putra. Hanya aku yang melihat peristiwa itu karena yang lain sedang sibuk berpamitan. Meninggalnya putra menyisakan tanda tanya besar bagiku. Ditambah aku mengetahui dari cerita teman kuliahku tempo hari, ketika kejadian pertama aku melihat sosok nenek ular di lehernya dalam mobil Mbak Priska ketika lampu merah di gazebo. Esoknya aku menceritakan kejadian malam itu pada temanku, dan menurut dia, temanmu yang namanya Priska itu bersekutu dengan iblis. Melihat dari cerita kamu tadi, aku pun yakin bahwa Mbak Priska bersekutu dengan iblis. Di kantor sendiri posisinya aman karena dia keponakan dari pemilik perusahaan tempatku bekerja. Aku heran apa yang membuat wanita seperti Mbak Priska bersekutu dengan iblis. Aku harus mencari tahu ini semua karena setidaknya ini juga menyangkut keselamatanku. Akhirnya aku ingat luka yang ada di pergelangan tangan Mbak Priska yang membentuk tulisan aksara Sunda lama. Aku ingat betul bentuknya, tapi aku tak paham artinya. Akhirnya aku meminta bantuan temanku yang mengerti tentang aksara ini. Namanya Faisal, anak Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Setelah membuat janji, akhirnya aku bertemu dengannya di warkop sekitaran Jatinangor. Aku menceritakan semua kejadian yang aku alami pada Faisal, termasuk menanyakan aksara Sunda yang terdapat pada pergelangan Mbak Priska. Kemudian Faisal menyuruhku untuk menulis ulang dan menggambarkan aksara Sunda itu di kertas yang ia bawa. Dia mengamati dengan seksama itu, dan inilah katanya, "Kamu yakin ini yang terdapat di pergelangan wanita itu?" Aku hanya mengangguk. Tulisan ini menunjukkan salah satu desa di Sukabumi. Desa ini terkenal dengan ilmu hitam dan pasugiannya. Aku mengatakan kepada Faisal bahwa aku harus ke desa itu untuk mengakhiri ini semua. Dia melarangku, tapi aku sudah bulat untuk mengunjungi desa itu karena menyangkut keselamatanku. Akhirnya Faisal mengizinkanku dengan syarat dia harus ikut denganku. Cerita tentang pasugian Tumbal Berjaka ini memang sangat menarik sekali. Ini dari Bang Aditya ya. Ini merupakan pengalaman yang cukup horor sekali, dengan teman satu kantor yang bersekutu dengan iblis. Namun apapun itu jenisnya, tetap kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu terhindar dari hal-hal yang musyrik dan syirik, karena mati, rezeki, jodoh itu sudah diatur oleh yang di atas. Baik sahabat, semoga cerita kali ini bisa menjadi
informasi dan menjadi hiburan. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan like dan subscribe. Sampai jumpa di cerita-cerita yang lebih horor lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.